Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vanessa Boruhuta Gaul, mahasiswi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai client acceptance atau menerima klien dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Nah, teman-teman, seorang ilmuwan bernama Charkhoff menyatakan bahwa penerimaan klien secara pribadi merupakan upaya yang dilakukan guru bimbingan dan konseling dalam memberikan perhatian secara total kepada kliennya. Hal ini ditampilkan melalui sikap dan ekspresi wajah. Terus, gimana sih bentuk sikap dan ekspresi wajah yang dimaksud? Nah, yang pertama ada kepala. Nah, kepala konselor mengangguk apabila konselor setuju dengan cerita yang diceritakan oleh klien. Yang kedua ada ekspresi wajah. Di sini konselor menunjukkan wajah yang tersenyum, ceria, tenang sebagai bentuk antusias terhadap cerita klien. Nah, kemudian ada gerakan tangan nih. Gerakan tangan ini menunjukkan bahwa konselor menekankan ucapannya. Yang keempat ada posisi duduk. Nah, posisi duduk ini digambarkan dengan konselor yang condong ke arah klien, atau mungkin berhadapan dengan klien, atau duduk dekat dengan klien. Nah, yang terakhir ada mendengar aktif. Maksudnya adalah konselor memberikan perhatian penuh kepada klien. Contohnya seperti diam di saat waktu yang tepat, memberikan respon di saat klien selesai menceritakan ceritanya. Nah, itu dia teman-teman, penjelasan singkat dan contoh sederhana dari client acceptance atau menerima klien dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan di video kali ini. Saya Vanessa Boruhuta Gaul, izin undur diri, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Vanessa Boruhuta Gaul, mahasiswi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Nah, pertemuan kali ini dalam pembahasan seputar dunia bimbingan dan konseling, aku bakal menjelaskan mengenai materi keterampilan merespon konseling. Nah, mau tahu apa yang dimaksud dengan keterampilan merespon konseling? Nah, simak video berikut ya. Oke, sebenarnya merespon sendiri itu merupakan suatu keterampilan untuk membalas segala rangsangan yang telah disampaikan oleh lawan bicara kita. Melalui rangsangan komunikator memungkinkan komunikan untuk melakukan eksplorasi tentang dirinya dalam hubungan dengan dunianya. Nah, dalam hal ini berarti komunikannya adalah konseling. Terus, apa aja sih jenis dari keterampilan merespon? Oke, di sini ada gambar James Henry Charkhoff, di mana beliau ini membagi 3 jenis keterampilan merespon. Jadi apa aja itu? Nah, yang pertama ada keterampilan merespon isi. Jadi maksud keterampilan merespon isi ini adalah bahwa konselor dapat menentukan dengan jelas makna dari pengalaman yang diceritakan oleh konseling. Yang kedua adalah keterampilan merespon perasaan. Jadi maksud dari keterampilan merespon perasaan ini adalah bagaimana konselor menanggapi dari perasaan-perasaan yang ditunjukkan atau tidak ditunjukkan oleh konseli. Misalnya konseli yang menangis, konseli yang ragu-ragu, atau konseli yang merasa senang. Yang terakhir ada keterampilan merespon arti, di mana di sini keterampilan konselor itu menunjukkan respon di mana konselor dapat memberikan stimulus kepada konseli untuk lebih mengeksplor ceritanya. Oke, mungkin cukup segitu dulu video dari aku mengenai keterampilan dalam merespon konseli. Kita jumpa di lain waktu. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Boruhuta Gaul, mahasiswi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Nah, jadi di video kali ini aku bakal membahas secara singkat mengenai keterampilan bertanya dengan pertanyaan terbuka dan tertutup dalam kegiatan konseling. Oke, apa sih maksud dari pertanyaan terbuka? Oke, jadi menurut pengertian singkatnya, pertanyaan terbuka ini memungkinkan responden bisa memilih responnya.
Oke, untuk bentuknya sendiri dari pertanyaan terbuka itu bisa dicontohkan seperti bagaimana perasaan kamu hari ini, atau misalnya bagaimana respon orang tua kamu ketika kamu mendapat nilai yang buruk di sekolah, atau bisa dicontohkan lagi seperti apa usaha sejauh ini yang kamu lakukan untuk menghilangkan trauma tersebut, seperti itu. Nah, sedangkan untuk pertanyaan tertutup itu pertanyaan yang membatasi pilihan responden untuk merespon. Nah, kalau untuk pertanyaan tertutup itu bisa dicontohkan seperti sejak umur kapan kamu merasakan trauma ini, atau jurusan apa yang akan kamu ambil setelah tamat dari SMA. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari aku mengenai keterampilan bertanya dengan menggunakan pertanyaan terbuka dan tertutup dalam kegiatan konseling. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.